Teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang seputar aplikasi Pinjam Yuk. Dimana di aplikasi Pinjam Yuk ini sudah lewat ya atau gagal bayar teman-teman. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Pinjam Yuk, mungkin teman-teman penasaran ya. Ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Buat teman-teman yang saat ini telat bayar, kalian simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Pinjam Yuk yang belum dibayar, ada sekitar 3 tagihan atau 3 pinjaman teman-teman ya. Nah, totalnya itu kisaran 70 juta ya. Lumayan besar lah pokoknya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, nanti saya akan jelaskan buat teman-teman. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya tentang resikonya seperti apa yang saya alami ya tentang aplikasi Pinjam Yuk. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Pinjam Yuk seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi Pinjam Yuk ya. Nah, di sini ada cicilan teman-teman. Jadi percicilan itu akan kelihatan di sini, di layar awal lah ya. Oke, langsung kita ke tagihan. Kita tekan tagihan. Nah, seperti ini. Ini ada berapa pinjaman? 1, 2, 3. Jadi ada 3 pinjaman. Ini lumayan besar ya untuk pinjamannya teman-teman. Oke, dari atas teman-teman ya. Pinjam praktis ya. Nomor pinjaman sekian-sekian. Nominal pinjaman itu 15 juta. Jadi untuk pinjaman yang pertama itu 15 juta. Kemudian nominal pinjaman 15 juta, tanggal pencairan 25 bulan 4 2025. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Ini sudah lewat berapa bulan? Sekitar 2 bulan lebih ya. Kurang lebih lah 2 bulan teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini kan pinjaman dari awal 15 juta. Karena keterlambatan sampai 2 bulan lah ya kurang lebih, itu mencapai 23 juta teman-teman. Karena per cicilan ini teman-teman, nah per pinjaman ini ada teman-teman keterangannya di sini nih. Ya kan, 95 hari 3 cicilan, bla 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 di sini ini, pokoknya ada rinciannya lah ya. Jadi intinya di 15 juta ini mencapai 23 juta 700 sekian. Padahal kemarin dapat tawaran misalkan mau dilunasi itu cukup bayar 15 juta. Jadi untuk denda itu dipotong. Kalau kita hitung ini dendanya sekitar 8 juta teman-teman ya. Karena untuk pinjaman 15 juta mencapai 23 juta. Lumayan kan? Tapi ini juga tidak dibayar. Masih telat. Oke, untuk cicilan yang pertama ya. Jadi keterlambatan sudah sekitar 2 bulan lah lebih. Untuk pinjaman yang kedua ini sama teman-teman. 15 juta. Ya tanggal pencairan 24 bulan 4 ya. Bahkan kalau ini sudah lewat 3 bulan ya. 15 juta juga sama. Jadi untuk keterlambatan sudah 3 bulan. Sama ya, mencapai 23.800 teman-teman. Ya, oke. Kemudian yang ketiga di sini 15 juta juga untuk pinjamannya. Tanggal 15 bulan 4 2025. Jadi sudah 3 bulan lah ya kurang lebih. Mencapai 24.600 sekian. Jadi kalau kita total ini 3 pinjaman 60 sekitar 70-an teman-teman ya, sekitar 70-an. Padahal kalau kita total awal untuk pinjaman awal 15 juta itu sekitar 45. 45 itu nggak nyampe 45 sebenarnya. Sekitar 40-an lah ya kurang lebih ya. Tapi karena keterlambatan mencapai 70. Oke, resikonya. Bang, resikonya gimana, Bang? Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi untuk resikonya teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih pemula ya atau baru pertama telat ya, pastinya teman-teman akan dihubungi setiap hari loh, bahkan setiap jam kalian akan dihubungi di WA, di telepon kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pengalaman saya itu waktu telat 1 hari itu setiap hari di WA telepon, pokoknya kayak berisik lah.
Makanya buat teman-teman, saran saya kalau teman-teman masih baru telat, kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus benar-benar kuat. Karena apa? Karena kalian tiap hari akan di WA, tiap jam bahkan ya. Satu hari bisa sampai 10 kali bahkan lebih. Banyak nomor-nomor WA yang masuk ke nomor kalian. Ya, cara penagihannya beda-beda, ada yang teror, ada yang nakut-nakuti, ada yang biasa-biasa aja. Nah, seperti itu. Jadi banyak teman-teman. Makanya kalau teman-teman gak kuat mental, biasanya dari subscriber saya itu yang telat bayar, itu bang gimana bang, ini saya sudah diteror, sudah di WA banyak, kayak gitu-gitu, pusing sih. Makanya saya sarankan kalian harus kuat mental. Itu hanya nakut-nakuti ya. Kalau teman-teman menganggap itu hanya, kalau saya ya menganggap itu hanya nakut-nakuti. Kenapa saya seperti itu? Iya, karena saya setiap di WA itu saya respon. Bahkan kalau ada yang neror itu saya teror balik loh teman-teman. Makanya kalau saya amati DC-DC pinjol itu cara penagihannya, kalau kita takut itu semakin ditakut-takuti. Coba teman-teman rasakan, misalkan kalian telat bayar itu, kalau kalian takut itu semakin ditakut-takuti. Kalau saya ditakut-takuti semakin saya nakut-nakuti juga, kayak gitulah modelnya. Bahkan DC-nya takut teman-teman, karena saya nggak pernah takut gitu loh. Karena DC pinjol itu ya yang pertama itu neror, nakut-nakuti kalian. Makanya saya bilang tadi, semakin kalian takut semakin ditakut-takuti oleh DC pinjol. Makanya di video-video saya banyak DC pinjol yang saya teleponin, bahkan saya kerjain. Kenapa? Karena setiap hari itu banyak yang neror. Akhirnya saya teror balik. Bahkan kalau dari WA nggak sopan, saya kirim emot-emot sebanyak-banyaknya. Bahkan dia blokir nomor saya seperti itu. Nah, untuk gagal bayar atau telat bayar ini teman-teman, sejauh ini untuk sebar data itu nggak ada. Ya mungkin takut sih. Makanya kalau teman-teman takut semakin disebar, kayak gitulah. Intinya kayak gitu kalau saya amati ya. Ya misalkan kalian takut disebar data, itu biasanya disebar karena kalian takut gitu loh. Tapi kalau kalian berani kayak saya, sebar coba, saya tunggu. Kayak gitu. Dari pihak penagih takut teman-teman. Jadi seperti itulah, DC pinjol itu kayak gitu. Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Makanya kalian harus berani, kuatin mental. Itu aja sih saran saya. Ya, sebenarnya sih tergantung teman-teman juga kayak gitu. Tergantung bagaimana cara kalian menanggapi dari DC pinjol, itu aja sih. Kalau santai ya santai aja, gitu aja. Kalau kalian merasa bingung, ya berlebihan pemikirannya, ya biasanya ada yang sampai gak makan kayak gitulah. Ya. Jadi intinya kalau dari saya aman. Ya, untuk sebar data aman, gak ada. Cuman teror ya biasalah kalau kita telat bayar. Kemudian sejauh keterlambatan ini teman-teman, apakah ada DC yang datang ke rumah? Ya kalau masalah DC sejauh ini masih belum ada. Tapi waktu telat 2 minggu sering dapat WA katanya DC mau datang. Tim kolektor mau jemput dana. Tapi nggak ada yang datang teman-teman. Nah, makanya saya bilang setiap komen di video-video saya, teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya bilang ya aman kayak gitu. Karena nyatanya nggak ada yang datang gitu loh. Makanya teman-teman itu tergantung sih, tergantung teman-teman aja cara nyikapi DC pinjol itu kayak apa gitu loh. Jadi buat teman-teman santai aja, memang hutang wajib dibayar karena hutang dibawa mati. Tapi kalau kalian nggak ada dana, ya kalian percuma takut kan gitu loh. Jadi intinya hadapilah apapun resikonya. Ya, untuk sepengalaman saya seperti itu aja untuk resikonya teman-teman ya. Oke, misalkan ini di bulan depan atau di tahun depan lah misalkan didatangi, nanti saya infokan lagi buat teman-teman. Makanya buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol.